gue Mita, gue host dari Holic. Beberapa menit ke depan gue bakal ngebahas tentang komunitas yang ada di sekitaran kita. Dan kita bakal lihat sisi lain dari komunitas tersebut. Nah, komunitas yang bakal kita bahas kali ini adalah komunitas balapan. Dan banyak sekali juga rekam jejak prestasi yang sudah dimiliki oleh para komunitas pembalap tersebut. Dan pastinya banyak sekali juga generasi kita yang ingin mengikuti jejak mereka. Apakah itu berbahaya bagi mereka? So, ini dia hidup di balik bayaran. Gak kerasa udah hampir 7 tahun gue menggeluti dunia otomotif, khususnya balap. Asam pahit dunia balap udah gue rasain, mulai dari jatuh, motor rusak, luka, bahkan pernah nyawa gue hampir melayang. Tapi gue gak nyerah gitu aja, gue usaha semaksimal mungkin untuk sesuatu yang ingin gue gapai. Dan yang paling penting itu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya namanya juga joki, gitulah nasibnya. Sedih kalau diceritain, tapi yakin aja pasti ada matahari setelah mendung. Jadi joki balap itu susah-susah gampang. Banyak hal-hal yang perlu gue siapin, baik fisik ataupun mental. Tapi kalau dipikir-pikir, materi yang gue dapetin gak sebanding dengan effort yang gue keluarin. Ya mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur, gak perlu gue sesalin. Yang jelas, gue harus semangat jalanin ini semua. Dan dari sinilah gue belajar kalau hobi tidak kenal materi. Nama saya Sandy, awal terbentuk tim tahun 2008, nama timnya Diksi Racing Bandung. Yang ngawalin karirnya di resmian ya di sini di Brigip awalnya. Ya awal mulanya dulu kan suka otomotif ya, pertama suka otomotif, keduanya dulu ikut komunitas ninja di Bandung. Nah akhirnya ya pengen punya tim sendiri, ngeberaniin bikin bengkel kecil-kecilan, ya terbentuklah nama tim Diksi Racing itu. Oh, awal mula ikut kompetisi 2017 di motor pertama ini. Ini motor pertama saya. Dijokeinya waktu dulu sama ini, kebetulan sama Ricky Butong. Nah terus muncul yang kedua motor ini. Yang ketiga nggak dibawa motornya, satu di rumah. Lomba alhamdulillah beberapa piala podium udah pernah didapetin, mulai dari juara 2, 3, 4, 5. Yang belum pernah juara itu yang ke-1 belum. Ya mungkin karena ketat, persaingan ketat, terus ya mungkin belum rezekinya lah gitu. Suka dukanya waktu ngalamin pernah ngalamin yang nggak diinginkan sama Ricky waktu dulu. Pernah masihnya trouble ya waktu dulu ya. Pernah. Ini kan joki pertama saya waktu dulu di sini dari belajar, terus ngebentuk lagi, bikin lagi motor. Ini yang ini. Nah ya mungkin itu pernah ngalamin mesin juga macet pernah, terus trouble ya itu lah. Udah hal yang lumrah lah kalau di otomotif. Ada menang, ada kalah, ada rusak, udah nggak aneh itu. Ya mungkin dalam motor trouble, waktu race trouble. Jadi kan dihitungnya itu kan udah gugur, nggak bisa balap lagi. Terus dalam waktu latihan ya crash gitu kan. Ya banyak lah intinya. Ya itu namanya resiko sih.
hal yang nggak diinginkan itu sering banget, karena balapan kan nyalinya harus besar gitu, jadi harus tanggung resiko. Kalau misalkan ada balapan nanti pas kayak gini bawa motornya, tapi pas latihan kayak gini kan beda lagi gitu. Kalau misalkan kayak balap kan suka itu mentalnya kayak ciut gitu, kayak demam panggung gitu, suka gitu. Ya biasanya kayak gitu Mbak. Kalau latihan biasanya kan tekanannya rendah. Kalau kalau balap resmi kan pesaingnya banyak. Terus nggak di Bandung aja, yang di Jawa, yang di Tangerang, luar Bandung lah, luar Jawa Barat. Latihan biasanya bagus. Resmian kadang timernya anjlok, itu mah hal yang wajar lah. Soalnya kan kalau resmian kan targetnya juga harus oke lah gitu. Tapi kan di sisi lain juga tekanan sama tim lain juga, penonton juga, terus masalah non teknis kayak gitu, ya itu udah resiko yang harus diingin sama otomotif di dunia drag bike ini gitu. Untuk ngeyakinin saya di drag bike, ya mungkin satu hobi ya, hobi otomotif. Yang kedua iseng-iseng, tadi kata Ricky juga bilang, iseng-iseng nyoba, nih skill saya ada nggak di drag bike gitu. Terus latihan juga, terus lihat dari update-update di medsos, kayak gitu. Kalau misalkan ada tim dari luar Jawa Barat bisa lebih kencang, kenapa saya enggak? Jadi terus latihan terus kayak gitu. Ya mungkin untuk saat ini ya alhamdulillah masih bisa bertahan gitu di sini. Dengan segala banyak resiko-resikonya, ya itu kan resiko. Ya alhamdulillah saya masih bisa bertahan di sini gitu. Untuk saya karena suka ya otomotif, suka juga balap motor kayak drag bike sekarang. Karena dari kecil sih udah suka, udah ikut-ikutan sama ayah misalkan. Ya kan dulu ngebengkel gitu, jadi suka. Kalau masalah yakin sih itu udah keputusan sendiri. Ya awalnya hobi gitu kan, lihat-lihat gitu kan, tertarik pengen nyoba gitu kan. Ya apa salahnya nyoba sama Bang Sandy dulu. Nah sempet gagal sempat dulu mau berhenti gitu, tapi apa salahnya nyoba lagi gitu kan. Ya udah coba akhirnya kan bisa tercapai juga keinginan. Jadi intinya balap ini untuk sekarang udah dibilang sama Butong cari duitnya di balap Butong gitu. Udah cara kayak udah jadi penghasilan ya. Penghasilannya saya dari balap gitu kan. Tiap Kamis Minggu latihan, kadang dalam 1 bulan ada event 2 kali, ya itulah gitu. Ya pesannya ya jangan lelah lah untuk latihan, terus latihan itu aja sih. Kalau misalkan ada orang yang udahlah kamu mah nggak ada bakat di drag bike, di otomotif, ya itu mah kembali lagi ke diri masing-masing. Nah untuk kalau misalkan generasi yang nanti mau ikutan otomotif drag bike juga, ya apa salahnya dicoba dulu aja gitu. Nah, mungkin Butong bisa nyaranin? Ya intinya kalau buat mau ya yang pengen nyoba gitu kan, ya harus jangan patah semangat lah. Nah itu intinya, harus terus. Nah intinya semua orang pasti bisa kalau dia yakin gitu kan. Jadi jangan asal-asalan kalau benar-benar pengen bisa gitu. Ya kalau generasi untuk tahun sekarang ya, kalau menurut saya ya banyakin latihan lah daripada balap-balapan liar kan di jalan resikonya tinggi. Mending di sirkuit aja gitu, udah ada yang tanggung kan kalau ada resiko kecelakaan apa gimana gitu.
Meta? Ih, ketemu di sini dong. Iya. Wah, Kemana udah lama banget aja? nggak ketemu. Ih, ada. Lu sendirian sini? Sendirian? Lo juga sendirian? Iya. Ngapain? Ih, sama-sama sendirian. Enggak, gue mau makan. Ya udahlah, udah lama ketemu juga. Iya Ngobrol sih. aja kali ya. Iya, tadi gue lagi nyari kursi. Itu kayaknya ada yang kosong deh 2. Ya udah, Ya udah, sana aja. join aja ya, nggak apa. Tunggu. Itu jaket lu riding sore unik banget namanya. Iya. Itu apaan sih, BTW? Ini tuh, gue kan anggota dari komunitas Vespa gitu. Ini tuh salah satunya di Bandung lah, gitu. Komunitas Vespa, Vespa Matic. Vespa Matic. Kok gue baru tahu sih? Itu udah lama banget ya? Apa gimana? Dulunya aja nggak gaul kali, nggak tahu. Iya, ya, kayak Soalnya ini ya. itu, riding sore itu pertama kali dari 2016 sebenarnya. Kayak 2016. gitu. Mau gue ceritain nggak Boleh, sejarahnya boleh, kayak boleh. gimana? Jadi kan kebetulan gue juga di sini anggota yang udah lama. Jadi komunitas ini tuh berasal dari keisengan lah. Iya. Anak-anak yang suka nongkrong pakai motor Vespa gitu di bengkel. Pada akhirnya kenapa namanya riding sore nih, gara-gara dulu itu apa namanya nongkrongnya biasanya cuma sore-sore doang. Kan waktu dulu pulang sekolah sore-sore kan, Iya, jam iya. 3, jam Bener 4. sih. Jadi cuma gara-gara itu doang kenapa namanya riding sore. Iya, iya. Kayak iya. gitu. Karena kalau kumpul emang bisanya sore ya, karena kegiatan Iya. dari pagi. Nah, kayak Iya. gitu. Itu sejarahnya kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu namanya. Cuman waktu itu tuh beberapa orang di dalamnya emang pada serius pada akhirnya. Ya. Jadinya tuh komunitas ini tuh ya bisa dibilang cukup besar lah gitu. Oke, oke. Kayak gitu. Wah, berarti lu udah lama juga ya dari 2000 berapa berarti? Dari 2016, tapi sebenarnya kalau main Vespa-nya mah udah dari 2015. Cuman pada akhirnya gabung oke. di sini dari 2016. Kebetulan ya generasi pertama lah. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya sedikit tahu lah soal sejarahnya kayak gitu. Oke. Kayaknya kita mending minum dulu deh. Boleh, boleh. Soalnya sayang nih udah datang. Iya, iya, iya. Nah, Lu kita- yang anget ya? Yang anget. Oke. Jadi kan kita Minum pesan ya. di bawah. Iya. Minum enak gak? Enak sih. Enak ya? Terus lu mau tahu apa lagi soal riding sore? Iya, tadi ini sih, maksudnya kaget aja gitu. Maksudnya sekarang tuh komunitas yang baru-baru ini tuh emang banyaknya Matic ya. Padahal Iya. yang klasik itu Sebenarnya bukannya lebih dari besar, dulu ya. lebih dulu sebenarnya. Sih. Kayak seniornya kita lah bisa dibilang. Walaupun kita pakai yang modern, tapi tetap berusaha masih ngikutin culture-nya orang-orang yang udah lebih senior daripada kita gitu. Yang main di benar, Vespa benar. jadulnya kayak gitu. Jadi culture saling nyapa di jalan, klakson lah minimal Iya, gitu. iya. Pengen diangkat lagi sama kita gitu. Di luar racingnya kita juga masih pengen mengambil dan mempertahankan kekentalan dari budaya anak Vespa itu. Vespanya itu. Kayak gitu. Emang komunitas otomotif, cuman nggak harus selalu otomotif kan. Buat jadi dekat sama orang lain. Maksudnya udah kita juga happy gitu. Salah satu tagline kita juga kan happiness club kan. Jadi emang kita nyari senang-senang aja gitu. Nyari kebahagiaan. Have fun lah ya. Iya, nyari have fun. Main-main. Kadang juga kita agendanya tuh nggak cuman kopdar doang. Kayak kita juga kan kemarin ulang tahun, lombanya lomba futsal. Iya kan, tapi ngundangnya Iya komunitas sih, Vespa bener. gitu. Itu mempererat sih. Iya, mempererat. Terus lu mau tahu apa lagi nih soal anak-anak Vespa? Kalau nggak komunitas deh apa? Gue lagi demen ditanya nih. Oke, oke. Ini sih paling riding sore tuh selain ini nih, selain ya jalan gitu kan, selain jalan, selain apalagi tadi kopdar gitu ya. kopdar, Heeh. Kegiatan apa sih yang kayaknya orang tuh nggak bakal tahu nih riding sore pernah ngelakuin hal ini gitu? Mungkin pergi kemana yang jauh gitu atau yang ke hal-hal yang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya riding sore tuh nggak ngelakuin itu doang. Apa ya? Charity mungkin pernah nggak? Kita pernah kerja sama sih, Oh, kerjasama. kayak sama ramean gitu. Rata-rata kalau masalah amal kan kita pasti ngebuka juga gitu. Dan kadang kolaborasi juga biar apa kan, kalau misalkan kita buka kayak kotak amal buat bencana apa-apa, kalau misalkan sedikit kan nanggung ya. Kita juga punya relasi, ya kita nanggung aja bikin gede gitu. Oke. Jadi itu juga pernah kita dulu untuk bencana banjir di mana gitu. Ya. Terus sampai bikin helm buat dilelang dan lain-lain, ntar uangnya dikasihin ke sana. Wah. Ya gitu. Terus Iya sih. kalau misalkan lu nanya itu, paling lebih ke internal sih. Oke. Kayak anak-anak kita tuh kadang ya banyak yang kenal di riding sore, pada akhirnya liburan bareng. Wah. Tapi itu mah lebih ke keluargaannya aja. Iya sih ya. Lu Kalau harap. punya suatu harapan nggak gitu, dan ini kali ya apa ya? Wish ya, Iya, wish lah gitu. wish untuk tahun Pengennya tuh selanjutnya. iya gitu. riding sore tuh gimana nih? Udah 5 tahun gitu. Harapan yang lu kayak gue pengen ini terwujud gitu.
Sebenarnya kalau nanyain harapan sih, harapan itu pasti sama kan. Bakal pengen terus jangan sampai bubar lah. Jangan sampai ada alasan buat bubar. Benar sih ya. Terus kalau bisa lebih memperbanyak relasi lah. Kayak biar nama kita juga berkibar semakin tinggi kan. Terus pengen bikin acara besar. Apa aja terserah, tapi tetap ranahnya otomotif. Oke. Tapi masih belum tahu pengennya sampai nasional gitu. Mungkin kontes motor tapi se-Indonesia gitu. Tapi setelah Covid ya, nggak mungkin sekarang gitu. Ya kayak gitulah, paling sama kekompakannya, kekeluargaan sih. Sama anggota-anggota yang lama, menghargai anggota yang muda dan sebaliknya. Kayak gitu sih sebenarnya. Lu boleh tas gak sih sama lu? Iya keren banget. IG lu apaan sih? Mita FH, MITHA, EFHA. Hmm. Kan belum kan? Udah follow Iya, sekarang. anjir. Gue follow back nih. Nih udah. Nah, kalau mau tahu juga nih gue sibuk di mana, Hmm. cari aja di YouTube Ecom Channel. Ecom Channel? Iya. Apa Gue tuh? sibuk di situ. Apa itu tuh? Itu tuh salah satu ini apa sih kayak stasiun TV tapi di apa jurusan gue gitu, ilmu komunikasi. Telkom ya? Iya. Telkom University ya? Iya. Terus kalau misalkan mau tahu update-annya juga, bisa cek di IG-nya Ecom Channel. Terus kalau mau lihat kegiatan krunya nih, lu bisa cek di Wow. ecomchannel.daily. Itu tuh kayak kegiatan krunya gitu. Tapi bagus ini feeds-nya. Iya, asik banget ya. Gua follow deh. Lu juga follow dong Riding Sore. Oh iya ya. Iya benar-benar. Kalau udah nanya-nanya nih, biar lu juga tahu kalau misalkan ada kopdar atau ada apa, biasanya suka ada tuh di instastory-nya. Oke, riding sore ya. Oh iya. Nih udah follow. Oke. Kabar-kabaran ya. Siap. Oke. Karena nih makan lagi. Enggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Enggak pernah. Belum pernah. Pernah. Ya, kadang-kadang. Pernah. Senang sih gitu, mempunyai kesenangan tersendiri gitu. Ya sedikit menantang lah. Menantang deg-degan ada. Untuk pertama kali mah pasti grogi, kita udah biasa mah enggak, biasa aja. Cuma tergantung hobi om. Kalau misalnya hobi saya di balapan mau bayaran berapa juga sih kan? Ya namanya juga hobi, nggak ngelihat ke situ. Joki itu istilahnya ya menaruhkan nyawa lah gitu kan, demi ya demi tim gitu kan. Ya jadi ya kurang inilah, kurang respect kalau joki sama bayaran transparan. Kalau untuk sekarang mungkin pacar om. Motor. Dua-duanya itu motor Dua-duanya bisa gak? biar semangat. Rusak mesin. Tapi sakit rusak mesin lah. Rusak mesin. Terusan mesin lah. Rusak mesin atuh. Kalau uangnya jajannya banyak, yang mending upgrade mesin. Upgrade mesin. Lebih baik upgrade mesin. Jajan dulu sih. Sama tim. Sama tim kan. Jalan sama tim racing lah. Jalan sama tim. Orang tua kalau yang ini. Sama orang tua lah. Takut sama orang tua. Sama orang tua. Sama orang tua. Dua-duanya.